Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh dari Al-Qur'an hadis, masih pembahasan surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Marilah sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita diberikan perlindungan naungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, panjang umur dalam taat, dikaruniai ilmu yang bermanfaat, diberikan keselamatan agama, dunia dan akhirat. Anak-anakku, kemarin pembahasan kita surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Mudah-mudahan kalian sudah hafal ya. Selain kalian hafal, nanti kalian tulis juga surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dengan artinya. Gunanya apa? Gunanya untuk memperikat ya hafalan yang sudah kita hafal itu dengan tulisan. Insya Allah kita hafal, kita bisa nulis juga, insya Allah hafalannya melekat. Ya, kita mengulang ya, sama-sama kita baca surat Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Ya, dari surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10, halaman 29 ya, kita bahas dengan isi kandungan surat Asy-Syams. Bisa dilihat halaman 29. Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 menjelaskan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta dan isinya. Ya. Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 itu menjelaskan tanda-tanda bukti-bukti kekuasaan Allah yang mengatur alam semesta dan isinya. Tanda-tandanya apa itu? Itu ada matahari, ada bulan, ya. Untuk isi kandungannya ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Ya. Yang artinya demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa bulan tercipta setelah penciptaan matahari. Jadi Allah menciptakan matahari dulu, baru bulan. Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan para ilmuwan berdasarkan pengamatan dan penelitian yang mereka lakukan bahwa bumi tercipta setelah memisahkan diri dari matahari. Kemudian disusul dengan terciptanya bulan yang memisahkan diri dari bumi. Selanjutnya keduanya mengalami proses yang panjang sampai menjadi bumi dan bulan seperti yang ada sekarang ini. Ya, kalau teorinya teori Big Bang ya, itu ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 29. Ya. Dan di ayat-ayat ketiga dan keempat surat Asy-Syams
wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, yaitu terjadinya siang dan malam. Ya, itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga dapat dilihat dari keseharian kita. Adanya siang, adanya malam, ya, pergantian malam dan siang. Ya, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya, yaitu kalau malam udah gelap gulita. Ya, langit yang menaungi dan bumi yang terhampar tempat manusia hidup juga memperhatikan pergantian siang dan malam. Semua itu penuh dengan ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun dapat kita rasakan langsungnya, ya. Setiap tahun, ya, setiap hari kita dapat menyaksikan itu pergantian malam dan siang, ya, siang dan malam. Dan pengaruhnya yang ada pada dunia flora dan fauna merupakan tanda dan bukti yang menunjukkan keesaan Allah sempurna, kesempurnaan pengetahuan dan kekuasaannya. Itu ayat 3 dan 4. Untuk ayat 7, 8, 9 dan 10, ya. 7, 8, 9, 10 yang bunyinya wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memberinya ilham, ya. Bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dapat dilihat di jiwa manusia. Allah menciptakan manusia melalui proses juga, yaitu manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihis salam. Ya, Nabi Adam alaihis salam adalah manusia yang pertama. Ya, pada ayat di atas dapat diketahui bahwa adanya jiwa dalam diri manusia merupakan tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing sifat jiwa, baik maupun jelek, merupakan bukti kekuasaan Allah. Ya, di dalam jiwa terdapat tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa di alam ini terdapat keajaiban yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Selain itu, dalam ayat ini Allah juga menerangkan bahwa sesungguhnya Dia telah memberikan ilham kepada seluruh manusia agar mereka bisa memilih antara jalan yang fasik dan jalan yang lurus. Dan Allah berjanji jika manusia itu menyucikan jiwanya ke jalan yang benar, maka Allah akan membalasnya dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Akan tetapi jika manusia memilih jalan yang fasik, maka Allah pun akan membalasnya dengan siksaan. Jadi kita tinggal milih nih, ya. Manusia udah banyak contohnya, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, jangan sampai kita su'ul khotimah. Ya, kita milihnya husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik, tentunya mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Mudah-mudahan anak-anakku, kita semuanya, ya, mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Tentunya kita harus memilih, ya, yang baik, ya, tentunya baik di dunia dan di akhirat. Dan juga jangan kita banyak bermaksiat, ya. Sudah banyak contohnya di zaman-zaman terdahulu, orang-orang terdahulu, ya, yang matinya su'ul khotimah, yang matinya husnul khotimah. Tentunya kita memilih dan selalu berdoa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.